Kata Nabi ya, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi. Tapi orang yang kuat itu kata Nabi orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Marah boleh tapi harus kita kuasai. Artinya jangan sampai rasa marah kita melahirkan sesuatu yang tercela atau perbuatan yang tercela. Wajar marah, apalagi kadang-kadang kan suami cerewet kali. Tak ini minta itu kayak bos. Maunya kalau disuruh detik itu juga harus ada, wajar marah. Yang dilarang yang berdosa apabila kita ikuti, kita bentak suami kita atau apalah. Kalau kita pendam di hati enggak apa-apa. Cuma hati-hati Bu. Kalau kita pendam-pendam terus nanti lama-lama kita jadi penyakitan nanti, korban perasaan. Lepaskan, cuma lepaskan secara manis. Marah yang mau, tapi marah dalam keadaan wajar, yang membuat suami kadang-kadang malah tersenyum. Contoh gini, abang nih kayak mana lah, katakan nanti cuma 2 kan, kayak mana lah adik ini, coba ini matilah adik kalau gini kan itu meluapkan rasa marah kan. Tapi suami dengan seperti itu senyum deh. Oh iya ya, maaf ya. Justru kalau kita pendam itu lama-lama menjadi penyakit. Bahaya. Kita pendam saja kan, marah enggak pernah kita lampias. Itu bahaya. Tunjukkan rasa marah, tapi rasa marah yang menarik. Abang ini ke mana lo? Sundek-sundek sikit lah, cemberut-cemberut. Nah, kan biasa dong cemberut. Bahkan suami menjadi senang. Bahkan kata orang ini, wanita itu kalau marah malah makin cantik. Saya entah ya entah enggak, apa betul enggak Bu? Katanya kalau marah makin cantik. Bisa jadi. Tapi maksudnya marah yang bagaimana? Ya. Enggak apa-apa, enggak berdosa. Marah cemburu itu enggak berdosa Bu. Kalau enggak cemburu berarti kita enggak sayang sama suami. Cuman baru dia berdosa apabila cemburu itu diikuti dengan perbuatan tercela. Marah itu baru berdosa apabila diikuti dengan perbuatan tercela. Paham ya? Enggak apa-apa. Justru kalau enggak ada marah ini enggak normal nih. Suami selingkuh enggak marah, iya bang selingkuh ya, enggak boleh dong. Masa bilang suami selingkuh enggak boleh dong? Nah, itu bukan marah namanya. Tunjukkan cemberutnya. Tapi sekedarnya saja, menunjukkan kita protes. Ya, cemburu itu juga orang enggak cemburu malah curiga. Tapi yang dilarang apa? Cemburu buta. Cemburu buta itu diikuti dengan perbuatan yang tercela. Cemburu pada seorang perempuan, padahal belum tentu selingkuh, datang ke perempuan itu labrak dia, tuduh macam-macam, padahal nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Kita aja yang cemburu buta. Itu apa namanya? Buta, nggak bisa lagi melihat yang sebenarnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka telitilah, jangan langsung percaya. Jadi itu Bu ya, marah boleh, tidak tercela, tidak berdosa. Baru marah itu berdosa apabila diikuti dengan perbuatan yang tercela. Ada lagi yang lain mau bertanya, silakan. Ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau semua harus minta izin sama suami, ya repot lah. Yang jangan kita pergi ke maksiat. Kalau silaturahmi kan boleh. Nabi mengatakan man ahabba ayyusatalahu fi ya rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu.
Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Nggak perlu, karena kita bukan pergi maksiat. Cuman minta izin lebih bagus, tapi nggak mutlak. Kecuali kalau perginya jauh. Ya, yang kira-kira suami khawatir nanti culik orang misalnya. Masa mau beli sayur, misalnya ibu tinggal di sini beli sayur depan sana minta izin sama suami. Kadang-kadang suami pun marah, apa baca-baca lah ke izin lah. Masa beli gula bang, beli gula ya, itu jangan berlebihan. Paham ya? Tapi kalau pergi kemana, ke Medan, ke Sigli, atau pergi ke Pasar Aceh, ya, nah boleh kita. Kenapa? Supaya suami tahu di mana posisi kita. Nah, kalau pergi silaturahim ibu pergi ke rumah tangga itu nggak perlu, pergi aja. Malah kalau suami melarang itu tadi apa? Ya berdosa kan? Kita tidak boleh, kalau melarang kan maksiat kepada Allah. La ta'ata fi maksiatillah, tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Misalnya ibu-ibu ya mau silaturahim, suami melarang. Nah melarang ini dia sudah bermaksiat kepada Allah. Kecuali ada sesuatu yang mungkin bagi suami memandangnya sesuatu yang tidak baik. Misalnya apa? Silaturahim. Sampai sana asing ngerumpi dia kerjanya. Ya kan? Silaturahim kumpul-kumpul, ujung-ujungnya nanti ini kalau kan mungkin ada sesuatu yang membuat suami nggak nyaman, itu lain kondisinya. Ya, ada lagi yang lain silakan. Ya. Ada lagi yang lain, silakan.